Bab 195, 1 terhadap 100. Kamu memancing lebih banyak monster lagi. Dengan tempat leveling yang begitu bagus, aku ingin mengisi nomor 1 di daftar ranking dan mengajari persekutuan lain di aliansi kekuatan Martial Union. Unstable Devastation berbicara dalam obrolan tim. Iya, jawab beberapa assassin. Saat ini, Fire Dance masih menduduki tempat pertama di daftar ranking. Namun, tempat kedua sudah berubah. Namun, itu bukan karena Fire Dance dan kecepatan leveling orang lain lebih lambat daripada pemain lain. Mereka hanya sibuk melakukan pencarian. Case ini semua adalah quest reputasi rare. Dan mereka bisa mendapatkan reputasi kota Sungai Putih yang relatif besar dengan menyelesaikannya. Di Gods Domain, jika pemain ingin memiliki kelas resmi ketika mereka mencapai level 20, mereka hanya bisa mendaftar di asosiasi kelas di berbagai kota besar. Namun, pemain membutuhkan sejumlah reputasi tertentu sebelum melakukannya. Oleh karena itu, tugas pertama yang si Feng ingin Blackie dan yang lainnya capai setelah mereka memasuki kota Sungai Putih adalah melakukan quest langka ini dan dengan cepat meningkatkan reputasi mereka. Pada saat mereka mencapai level 20, mereka akan dapat segera beralih ke kelas dasar mereka. Jika mereka menemukan fakta ini hanya setelah mereka mencapai level 20, mereka harus membuang banyak waktu untuk mendapatkan reputasi yang cukup, yang, pada gilirannya, akan menunda kemajuan mereka. Sama seperti Unstable Devastation yang dengan bersemangat memburu kalajengking 3 ekor, si Feng juga telah tiba di posisi tabib Martial Union menggunakan Ring of Nothingness. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang pemain independen akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam pada tim elit persekutuan. Bagaimanapun, ini hanyalah perkiraan yang berlebihan dari kemampuan seseorang. Namun, si Feng berani melakukan hal itu karena kekuatannya yang cukup. Kehancuran yang tidak stabil adalah level 10, dan yang lainnya hadir semua level 9. Ada kesenjangan 5 level antara mereka dan si Feng. Selain itu, peralatan yang bisa mengabaikan level lawan sangat jarang terjadi pada tahap permainan ini. Kondisi ini memungkinkan si Feng dengan mudah menyapu lantai dengan kelompok pemain level 9 ini. Tepat saat tabib Martial Union akan mengisi kembali HP dari para pemain garis depan, si Feng tiba-tiba muncul di depan mereka. Si Feng melemparkan Thundering Flash. Keterampilan itu langsung melahap kelompok penyembuh panik. Kerusakan yang menakutkan lebih dari -500 muncul di kepala setiap tabib, dan beberapa bahkan menerima serangan kritis lebih dari -1000 kerusakan. Dalam sekejap mata, mayoritas tabib meninggal. Namun, karena penyembuh yang berdiri relatif tersebar terpisah, ada 3 yang berhasil tetap tanpa cedera setelah serangan si Feng. Si Feng segera menggunakan Wind Blade dan menerjang. Dia menggunakan chop pada salah satu tabib yang terkejut, membunuh mereka secara instan. Si Feng kemudian terus mengayunkan pedangnya kedua tabib yang tersisa, menuai hidup mereka dengan beberapa pukulan pedang. Kamu Feng, kehancuran tidak stabil berteriak, nadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya. Kehancuran yang tidak stabil, belumkah kamu berusaha menemukanku selama ini? Si Feng samar-samar tersenyum ketika dia melihat kehancuran yang tidak stabil. Mengenai 100 pemain plus yang berdiri di sekitar Unstable Devastation, memelototinya, si Feng tidak memperhatikan mereka sama sekali. Sekarang aku sudah tiba, aku ingin tahu apakah kamu sudah siap untuk mati? Bunuh aku khawatir kamu yang tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku kalah dari kamu sebelumnya karena kamu memiliki level yang lebih tinggi.
Namun kali ini, aku level 10 juga. Apakah kamu pikir aku masih takut pada kamu? Semuanya, tangkap dia, bunuh dia. Kehancuran yang tidak stabil tersenyum dengan jijik, segera memerintahkan semua bawahannya untuk menyingkirkan Si Feng. Kehancuran yang tidak stabil tidak percaya bahwa Si Feng dapat pergi hidup-hidup ketika dihadapkan dengan timnya yang terdiri lebih dari 100 pemain elit, belum lagi berhasil membunuhnya. Para pemain dari Martial Union mengungkapkan cibiran saat mereka melihat Si Feng. Mereka semua berpikir bahwa ada masalah dengan kepala Si Feng. Namun, mereka tidak keberatan memberi pelajaran pada Si Feng. 1 lawan 100, apakah dia benar-benar mengira dia adalah Superman? Di masa lalu, para pemain dari Martial Union yang mengelilingi Si Feng sebagian besar adalah anggota normal. Hanya ada beberapa anggota elit dari guild yang hadir saat itu, karenanya, Si Feng menyebabkan pembantaian semacam itu. Namun, kali ini, mereka semua adalah elit Martial Union, dan mereka semua adalah pemain level 9. Ye Feng hanya akan menemui satu ujung hari ini, kematian. Tiba-tiba, puluhan mantra diluncurkan pada Si Feng. Puluhan prajurit pelindung lainnya, ksatria pelindung, berserkers, dan pendekar menyerang Si Feng. Sementara itu, assassins memasuki stealth, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Menghadapi serangan puluhan penyihir, Si Feng tidak berani gegabah. Dia segera mengaktifkan Windwalk dan Tier 2 Life Shield sebelum melanjutkan untuk mengisi daya pada gelombang pemain yang masuk. Karena kecepatan Si Feng sangat cepat, sangat sedikit dari puluhan mantra yang menyerang Si Feng. Pada akhirnya, hanya 3 atau 4 mantra yang benar-benar berhasil memberikan kerusakan pada Si Feng. Sayangnya, mantra ini semua mantra tipe api dan es seperti Fireball dan Frost Arrows. Dengan resistensi Si Feng, mantra ini masing-masing berhasil menyebabkan kurang dari -10 kerusakan. Selain Life Shield menyerap sebagian dari kerusakan, kerusakan sebenarnya yang disebabkan mantra ini kurang dari -6 poin. Semua penyihir terkejut. Bahkan jika itu adalah sejumlah kecil kerusakan, kalahkan dia dengan semua yang kamu punya. Harus ada batasan untuk HP-nya. Tanpa penyembuh, dia tidak akan bertahan lama. Huru-hara kelas, sebarkan dan berhati-hatilah dengan keterampilan AW-nya. Namun, setelah memikirkannya, bahkan jika Si Feng memiliki pertahanan yang sangat tinggi, dia masih bukan bos. Pasti ada batasan untuk HP-nya. Bahkan jika mereka hanya memberikan kerusakan dalam 1 digit, dengan puluhan dari mereka terus menyerang, berapa lama Si Feng bisa bertahan? Menonton HP-nya terus-menerus, Si Feng jelas mengerti bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama. Perbedaan dalam atribut sama sekali tidak cukup untuk mengatasi kekuatan lebih dari 100 pemain elit. Hampir. Ketika jarak antara Si Feng dan kerumunan dari Martial Union menyusut menjadi kurang dari 20 yard, Si Feng mengeluarkan Grand Frosted menengah, melemparkannya ke arah mereka. Martial Union memperhatikan Si Feng melempar barang. Namun, karena itu bukan keterampilan, mereka tidak mengindahkannya. Seketika, Intermediate Frost Grenade meledak, melepaskan selubung udara dingin, yang meliputi radius 12 yard. Udara dingin membekukan para pemain selama 3 detik dan memberikan -400 kerusakan pada masing-masing pemain. Selubung udara dingin menelan lebih dari setengah pemain jarak dekat. Matt, aktifkan keterampilan menyelamatkanmu. Mages, tingkatkan daya tembak dan kemampuan mengendalikan kamu. Kita tidak boleh membiarkan dia mendekati pemain yang beku. Kehancuran yang tidak stabil buru-buru berteriak.
Shield Warriors dan Guardian Knights segera mengaktifkan dinding pelindung dan berkat perlindungan mereka masing-masing setelah menerima perintah. Namun, jauh di lubuk hati mereka sangat jelas bahwa keterampilan ini benar-benar tidak berguna di depan Si Feng. Mereka hanya menggunakan keterampilan ini dengan harapan bahwa, dengan peningkatan daya tahan mereka, Si Feng malah akan memilih untuk pergi untuk pemain lain terlebih dahulu. Sementara itu, para penyihir yang berdiri di garis belakang mulai melemparkan mantra kendali, satu demi satu. Mereka menggunakan mantra seperti Ice Walls dan Ice Spears untuk mencegah Si Feng mendekati pemain yang membeku. Si Feng hanya tersenyum. Menggunakan langkah diam, dia langsung tiba di belakang penyihir ini. Dengan Ice Blue Devil Flame menutupi seluruh tubuhnya, dia mengirim Thunder Flame Explosion meledakkan para penyihir ini. Elementalis dan Cursemancer yang berada dalam jangkauan ledakan api guntur langsung terhapus dari keberadaan. Selain itu, mereka yang menerima serangan kritis lebih dari -2000 kerusakan juga menghancurkan peralatan mereka. Beberapa elementalis dengan reaksi cepat segera mengaktifkan Frozen Circle, ditambah dengan Blink. Mereka bermaksud memperlambat Si Feng saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, Si Feng bereaksi lebih cepat daripada mereka. Dia mengaktifkan Defensive Blade dan Dark Violent Dance. Mendapatkan kekebalan terhadap lingkaran beku, Si Feng melambaikan Abyssal Blade menyala di tangannya. Gebrakan aura pedang biru menyala mendarat di salah satu elementalis yang melarikan diri 10 meter jauhnya, memberikan lebih dari -1000 kerusakan dan langsung membunuhnya. Secara bersamaan, dua pemanggil di depannya juga menerima kerusakan dari serangan itu, langsung kehilangan lebih dari 400 HP. Si Feng kemudian melanjutkan dengan rentetan serangan. Akibatnya, api biru tua memusnahkan para penyihir dalam radius 15 yard. Bunuh dia, jangan takut, kami memiliki lebih banyak pria di pihak kami. Dia hanya memiliki setengah dari HP-nya yang tersisa. Meskipun Si Feng hanya memiliki setengah dari HP-nya yang tersisa sekarang, Unstable Devastation telah kehilangan banyak kepercayaan dirinya. Meski begitu, dia tidak berhenti mengirimkan rentetan demi rentetan Frost Arrows dan Fatal Swords. Namun, Si Feng telah menghindari mereka semua. Selain kemunculan tiba-tiba transformasi api Si Feng dan kerusakan AOE yang mengerikan, Unstable Devastation sudah memiliki gagasan untuk melarikan diri seumur hidupnya. Namun, dia perlu mengamati situasi lebih jauh sebelum dia membuat keputusan. Setengah HP, kan? Si Feng dengan tenang tersenyum. Dia kemudian mengambil kartu truf berikutnya dari tasnya. Ramuan pemulihan antara, secara instan memulihkan 800 HP setelah digunakan. Cooldown, 1 menit. Di White River City, pemain hanya diizinkan untuk membeli 5 ramuan pemulihan antara setiap hari, dan setiap botol berharga 3 koin perak. Itu adalah item yang dimaksudkan untuk waktu yang genting. Si Feng menenggak botolnya, HP-nya langsung pulih penuh. Pada pandangan ini, para pemain Martial Union langsung takut. Mereka telah mengorbankan puluhan pemain untuk mengambil hampir setengah dari HP Si Feng. Namun, HP Si Feng sekali lagi penuh. Selain itu, api yang membakar yang mengelilingi tubuhnya sangat meningkatkan kecakapan pertempurannya. Hanya dengan mendekatinya, daya tahan peralatan mereka terus turun. Menghadapi situasi seperti itu, kepercayaan diri mereka langsung tenggelam ke dalam jurang maut. Bab 196, Serangan Hancur. Para elit Martial Union, yang semula memandang rendah Si Feng, mulai panik sekarang.
Apa yang dimaksud dengan HP Si Feng penuh? Para elit Martial Union sudah memiliki pengalaman yang tertanam dalam di tubuh mereka, jadi mereka mengerti apa artinya. Dibandingkan dengan hanya kehilangan satu level setelah mati, situasi mereka saat ini jauh lebih buruk. Karena mereka telah menghabiskan waktu selama ini untuk menggerinda monster, daya tahan peralatan dan senjata mereka hampir habis. Jika mereka menerima serangan dari Si Feng sekarang, durabilitas kecil itu akan berkurang lebih jauh, dan peralatan dan senjata mereka bahkan mungkin hancur. Ini jauh lebih menakutkan daripada sekadar kehilangan satu level. Jika mereka kehilangan level, mereka bisa memulihkannya melalui penggilingan. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka kehilangan peralatan dan senjata yang saat ini mereka andalkan. Mereka hanya berhasil mengumpulkan semua barang-barang ini setelah banyak kesulitan, dan dibandingkan dengan mendapatkan kembali satu tingkat, akan jauh lebih sulit untuk memulihkan barang-barang ini. Bahkan ada kemungkinan bahwa mereka tidak dapat memulihkan barang-barang ini sama sekali. Kamu Feng, jangan berlebihan. Itu tidak akan bermanfaat bagi kami jika kamu melanjutkan tindakan kamu. Belum terlambat bagi kamu untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Di masa depan, kami akan mengurus urusan kami sendiri, dan kami masing-masing akan menempuh jalan masing-masing. Meskipun kehancuran yang tidak stabil merasa tidak puas, kekuatan Si Feng terlalu menakutkan. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mundur selangkah dalam masalah ini. Jika dia kehilangan semua yang dia miliki saat ini, impiannya untuk naik di Martial Union juga akan hilang. Berlebihan. Ini adalah kata-kata terakhirmu? Si Feng tertawa melihat absurditas. Dia benar-benar tidak bisa memahami proses berpikir Unstable Devastation. Apakah dia berpikir, setelah menamparkan wajah seseorang, semuanya bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf sederhana? Mendengar penghinaan Si Feng, penghancuran tidak stabil merasakan penghinaan untuk pertama kalinya. Dia sudah mengambil langkah mundur, namun, Si Feng bereaksi begitu agresif. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa pada Si Feng sekarang. Jadi dia hanya bisa menyaksikan bawahannya dibantai, satu demi satu. Ketidakberdayaan semacam ini telah mendorongnya mendekati kegilaan. Kehancuran yang tidak stabil tidak pernah menyangka bahwa hari seperti itu akan menimpanya. Pada awalnya, dia memiliki kepastian 100% menghancurkan Si Feng. Namun, sekarang, karena objek ledakan mistis dan ramuan pemulihan menengah, kepercayaan itu hancur. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Si Feng hari ini, para elit Martial Union akan menerima kerugian yang tak tertahankan. Ye Feng, kamu telah memaksakan tanganku. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan mati lebih dulu. Petik 2. Semuanya, serang dia bersama-sama. Dia sudah memiliki nama super merah. Selama kita bisa membunuhnya, dia akan menjatuhkan semua peralatannya, dan itu sudah cukup untuk menebus semua kerugian kita. Jangan takut, cooldown HP potion miliknya pasti sangat panjang. Kita bisa menghabiskannya sampai mati. Petik 2. Setelah menerima perintah Unstable Devastation, para anggota Martial Union menjadi gila. Mereka menggunakan semua keterampilan dan teknik mereka untuk membatasi Si Feng sambil perlahan-lahan menghabiskan HP-nya. Sementara itu, Unstable Devastation juga dengan enggan mengambil panah merah api dari punggungnya, membidik dan menembakkannya ke Si Feng. Ini adalah harta terkuat Unstable Devastation. Awalnya, dia berniat menggunakan panah ini untuk berurusan dengan bos peringkat Lord. Namun,
Sekarang, dia hanya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan Si Feng. Siu, panah api merah melayang di udara, meninggalkan ledakan sonik saat itu menembak ke arah hati Si Feng. Mantra yang sangat rumit diukir pada tubuh panah api merah, menyebabkan mana-mana jenis api berkumpul di sekitar panah. Sepertinya barang yang bisa dikonsumsi. Si Feng juga memperhatikan panah merah api ini terbang ke arahnya. Dia berhenti memperhatikan mantra yang menyerangnya dan segera menggunakan pari untuk memblokir panah merah api ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat panah bertabrakan dengan pedang Si Feng, itu meledak. Kekuatan ledakan langsung mengirim Si Feng terbang. Untungnya, pari berhasil memblokir serangan sepenuhnya, dan Si Feng tidak menerima kerusakan dari panah. Tak lama setelah itu, Si Feng mendarat tanpa cedera. Segera, ia menyerbu ke arah para penyihir, melanjutkan pembantaiannya terhadap elit Martial Union. Sama seperti menamparkan lalat, Si Feng membunuh satu pemain dari Martial Union dengan masing-masing serangannya. Dalam waktu singkat, 4 elit telah mati. Menonton adegan ini dimainkan, mata Unstable Devastation hampir muncul dari rongganya. Bahkan setelah dia menggunakan kartu truf terakhirnya, Si Feng tidak mengambil benang kerusakan darinya. Sebaliknya, serangannya membantu Si Feng mendekati para penyihir dan melanjutkan pembantaiannya. Untuk mulai dengan, kecepatan gerakan Si Feng sangat cepat. Para penyihir ini tidak memiliki peluang untuk melarikan diri sama sekali. Selain itu, karena penindasan level dan resistensi sihir Si Feng, para penyihir ini benar-benar tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka dibantai. Memperhatikan bahwa efek beku pada pemain jarak dekat akan menghilang, para penyihir Martial Union melepaskan napas lega. Mereka akhirnya melihat harapan. Sayangnya, Si Feng mengeluarkan Frost Grenade menengah lain dari tasnya, melemparkannya ke arah pemain jarak dekat lagi. Frost Grenade mendarat tepat di lokasi yang sama seperti sebelumnya, dan dalam sekejap mata, para pemain jarak dekat ini membeku sekali lagi. Kerusakan -400 juga muncul di setiap kepala mereka, dan Assassins dan Swordsmen yang memiliki HP rendah jatuh ke dalam kondisi kritis. Si Feng kemudian membuat gerakan menebas dengan pedangnya, mengirim pedang api yang terbang ke Assassins dan Swordsmen, mengakhiri hidup mereka. Serangan ini bahkan menghancurkan peralatan yang mereka kenakan. Pada tahap permainan ini, di mana level semua orang masih rendah, ada banyak keterampilan yang belum dipelajari pemain. Terutama benar untuk keterampilan tingkat tinggi yang dapat menghilangkan efek pengendalian. Dengan demikian, para elit tidak memiliki pertahanan terhadap Frost Grenade milik Si Feng. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Dengan para pemain jarak dekat yang beku sekali lagi, dan Si Feng membunuh begitu banyak sekutu mereka, para penyihir ini benar-benar merasa putus asa. Mereka tidak lagi peduli dengan perintah Unstable Devastation, mereka semua berlari, melarikan diri ke arah manapun mereka bisa. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Si Feng masih akan memiliki senjata pemusnah massal seperti itu. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan lama melarikan diri dan tidak tinggal di sini untuk disembelih. Semua orang melarikan diri sekarang. Si Feng segera merasakan kepalanya sakit. Jika dia memburu mereka, satu persatu, dia mungkin membiarkan lebih banyak pemain melarikan diri. Bagaimanapun, meskipun Frost Grenades memiliki kekuatan yang menakutkan, tidak ada yang cukup bodoh untuk berdiri diam dan menunggu kematian mereka. Tak berdaya,
Si Feng hanya bisa mulai membuang basic Frost Grenade tanpa henti. Meskipun ada cooldown 1 detik, itu bisa membekukan pemain selama 3 detik. Dengan ini, si Feng bisa menyingkirkan semua pemain yang tersebar ini. Dengan dasar Frost Grenade dilempar keluar, satu demi satu, tanah berpasir berubah menjadi dunia es. Sementara semua anggota Persatuan Bela Diri berubah menjadi patung es. Si Feng kemudian menggunakan Abyssal Blade yang sangat panas untuk mengakhiri setiap kehidupan mereka. Menyaksikan rekan satu timnya meninggal dan peralatan mereka hancur, para pemain yang tersisa gemetar ketakutan ketika mereka terdorong ke kegilaan. Beberapa pemain yang tidak dapat menahan pandangan itu bahkan mencoba untuk keluar dari permainan dengan segera. Namun, pemain tidak diizinkan keluar saat pertempuran. Jadi, mereka hanya bisa menunggu tanpa daya ketika si Feng berjalan, langkah demi langkah, mendekati mereka. Dengan sangat cepat, si Feng telah menuai kehidupan 100 lebih anggota elit Martial Union, dan hanya Unstable Devastation yang masih hidup sekarang. Kehancuran yang tidak stabil diam-diam berdiri, pikirannya linglung. Dia bahkan lupa untuk menolak. Lebih dari 100 pemain elit telah meninggal, dan semua peralatan mereka hancur. Ini semua adalah asetnya, dan saat ini, tidak mungkin baginya untuk naik kembali ke Martial Union bahkan jika dia mau. Dia tidak lagi memiliki sarana untuk bersaing dengan saingannya di persekutuan. Pada saat ini, Unstable Devastation hanya memiliki penyesalan mengisi hatinya. Semua ini berasal dari kesombongannya sendiri. Jika dia tahu bahwa si Feng begitu menakutkan sejak awal, dia tidak akan berani menjadi musuh dengan si Feng. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahkan jika dia harus menjadi musuh dengan si Feng, setidaknya, dia akan menunggu sampai semua anggota Martial Union memasuki kota Sungai Putih. Namun, sudah terlambat sekarang. Segera setelah itu, si Feng membunuh Unstable Devastation dengan 2 tebasan pedang juga. Aku akhirnya selesai membersihkan. Ini juga seharusnya tentang waktu untuk membawa Blackie dan yang lainnya ke penjara bawah tanah untuk beberapa peningkatan peralatan. Si Feng melihat sekelilingnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada anggota dari Martial Union yang tersisa, dia menggunakan topeng iblis untuk membersihkan namanya. Dia kemudian mengambil Return Scroll, melantunkan mantra dan kembali ke White River City. Setelah membunuh Unstable Devastation dan para pemain elit di bawahnya, bahkan jika Unstable Devastation ingin melakukan apa saja pada si Feng di masa depan, dia perlu menunggu sampai anggota elit ini pulih sebelum dia bisa. Namun, tidak perlu khawatir tentang masalah yang tidak bisa terjadi cukup lama. Tak lama setelah si Feng memusnahkan seluruh tim elit Unstable Devastation, keributan besar terjadi di antara aliansi persekutuan yang ingin melakukan perang salib melawan si Feng. Keributan ini adalah hasil dari Unstable Devastation yang tiba-tiba menyatakan pengunduran dirinya dari aliansi kecil ini. Tindakan kehancuran yang tidak stabil telah membingungkan para guild lain ini. Dia juga menolak untuk membicarakan apapun dalam obrolan aliansi sebelum meninggalkannya. Setelah menyaksikan ketakutan si Feng, kehancuran yang tidak stabil tidak berani melawan si Feng lagi. Karena si Feng bisa membunuhnya di reruntuhan pasir putih, maka dia juga bisa membunuhnya di lapangan. Hal yang sama berlaku untuk timnya. Kehancuran yang tidak stabil tidak lagi berani memikirkan masalah ini. Dia masih ingin mencari nafkah melalui domain dewa. Dia benar-benar takut pada si Feng sekarang. Karena itu, Unstable Devastation juga menyatakan permintaan maafnya di forum resmi.
Di masa depan, ia bersumpah untuk tidak lagi berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan Si Feng. Selama dia bertemu Si Feng, dia akan membuat lingkaran dan melakukan yang terbaik untuk menghindari Si Feng. Segera, tindakan kehancuran tidak stabil telah mengirim gelombang kejutan melalui wilayah kota Sungai Putih. Bab 197, Batu Gila. Meskipun Unstable Devastation tidak terlalu dikenal, dia masih salah satu eselon atas dari Martial Union. Dia juga musuh bebuyutan dengan Si Feng, dan dia baru-baru ini mengungkapkan salah satu rahasia besar Si Feng. Jadi, ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia. Tidak ada yang akan berpikir bahwa penghancuran tidak stabil akan secara terbuka meminta maaf kepada Si Feng. Banyak orang tercengang ketika mereka membaca pesan Unstable Devastation. Martial Union jelas merupakan persekutuan besar, namun, mereka telah benar-benar tunduk kepada pemain mandiri. Meskipun insiden seperti itu telah terjadi sebelumnya dalam game realitas virtual sebelumnya, kejadian total pasti dapat dihitung dengan satu tangan. Yang terpenting, Gods Domain adalah game yang baru saja dirilis. Pada tahap permainan ini, perbedaan dalam kekuatan antara pemain terutama akan menampilkan dirinya dalam hal teknik. Dan perbedaan ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan keunggulan dalam jumlah. Namun, penghancuran tidak stabil telah menyerah pada Si Feng. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi di sini? Wah, apakah ini akan menjadi pemberontakan pemain independen? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari idola aku, Ye Feng. Apa yang hebat tentang persekutuan? Bukankah mereka menyerah pada kekuatan yang sama? Petik 2. Kekacauan pun terjadi di forum resmi wilayah kota Sungai Putih. Pesan devastation yang tidak stabil adalah seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke kolam yang tenang, menghasilkan riak yang menyebar ke segala arah. Akibatnya, para pemain di forum memposting pendapat mereka sendiri, terutama para pemain independen. Tidak peduli di mana game virtual reality mereka berada, para pemain guild dan pemain independen akan sering saling bertentangan. Namun, ini tidak bisa membantu. Bagaimanapun, untuk melampaui yang lain, seseorang harus mendapatkan lebih banyak sumber daya. Secara alami, persekutuan akan menempati sumber daya ini. Sementara itu, pemain independen yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa mundur di hadapan para guild ini. Jadi, itu menciptakan konflik. Sekarang seorang pemain independen seperti Si Feng telah membuat guild besar tunduk padanya. Insiden ini menerima respon yang sangat besar dari banyak pemain independen. Namun, untuk aliansi persekutuan yang merencanakan perang melawan Si Feng, masalah ini seperti bom yang penuh bahaya. Kehancuran yang tidak stabil, pemimpin yang memulai aliansi ini dan merencanakan perang salib ini, sebenarnya telah memilih untuk mundur dari aliansi. Selain itu, dia bahkan tidak berbicara sepatah kata pun tentang kejadian ini. Hanya kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan perusakan tidak stabil bereaksi sedemikian rupa? Insiden ini melanda panik ke persekutuan lain dari aliansi kecil ini. Brother Zhang, apa yang harus kita lakukan? Flaming Tiger diam-diam bertanya. Karena tindakan mengejutkan Unstable Devastation, berbagai guild di aliansi kecil mulai merasa tidak aman. Zhang Luowei tenggelam dalam pikiran untuk beberapa waktu sebelum berkata, jangan melibatkan diri dulu. Kita akan menunggu sampai kita semua berada di kota Sungai Putih sebelum kita berurusan dengan masalah ini. Namun, baginya untuk memaksa orang seperti Unstable Devastation untuk tunduk, aku benar-benar meremehkan Ye Feng ini.
Beritahu Ling Feilong untuk menghubungi Ye Feng. Lihat apakah dia bisa membuat Ye Feng bergabung dengan Shadow. Meskipun Shadow baru saja memulai pengembangannya, sumber daya kami banyak. Beritahu Ling Feilong ini, selama Ye Feng setuju, aku bisa memberi Ye Feng posisi yang lebih tua, gaji tahunan 1.000.000 kredit, dan 10% dari saham Lokakarya. Petik 2. Flaming Tiger tertegun. Dia mengakui bahwa dia bukan lawan Si Feng dan bahwa keterampilan Si Feng setingkat lebih tinggi darinya. Tetapi bukankah janji ini terlalu besar? Tidak hanya seorang tetua persekutuan dapat hidup dengan santai, tetapi wewenang yang mereka miliki juga bagus. Selain Brother Lan dan Zhang Luowei, Si Feng akan memiliki otoritas tertinggi di Shadow. Belum lagi gaji tahunan 1.000.000 kredit dan 10% saham Lokakarya. Bahkan Flaming Tiger hanya memiliki gaji bulanan minimum 20.000 kredit. Flaming Tiger tidak bisa mengerti mengapa mereka harus membayar harga sangat tinggi untuk merekrut Si Feng. Namun, dia tidak memiliki suara dalam hal ini, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Kota Sungai Putih, area perdagangan. Setelah kembali ke kota Sungai Putih, Si Feng pertama menuju ke bank. Dia mengambil 500 tumpukan Hearthstone, bermaksud untuk menjual hanya sebagian dari stoknya untuk saat ini. Karena peningkatan besar dalam permintaan Hearthstone, harganya telah mencapai estimasi Si Feng sebesar 10 koin perak per tumpukan. Meskipun harga ini masih akan naik nanti, itu sudah mendekati batas yang bisa ditangani pemain. 500 tumpukan Hearthstone ini hanya sebagian kecil dari Hearthstone yang dimiliki Si Feng. Hanya berdasarkan pada jumlah Hearthstone yang terus-menerus dibeli Si Feng sebelumnya, stoknya melebihi 10.000 tumpukan. Ini juga salah satu alasan mengapa berbagai guild besar di White River City tidak bisa membeli Hearthstone. Si Feng telah membeli semua Hearthstone ini ketika harganya paling rendah, dan dia hanya membayar sekitar 30 koin emas untuk mereka. Namun, nilai mereka saat ini jauh melebihi biaya awal mereka. Setelah menjual 500 tumpukan ini, sudah waktunya untuk membawa Blackie dan yang lainnya untuk menyerbu dungeon tim level 10, The Goblin Factory. Si Feng direncanakan ke dalam hati. Meskipun tingkat Blackie dan Lonely Snow tinggi, peralatan keseluruhan yang mereka miliki di bawah standar. Hal yang sama berlaku untuk peralatan Si Feng. Namun, setidaknya itu adalah pendekar set peralatan terbaik untuk pemain level 10 dan di bawahnya. Peralatan rekan satu timnya, di sisi lain, hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 500 pemain yang telah mencapai level 10 dan nama mereka terukir pada daftar ranking wilayah kota Sungai Putih. Yang mengatakan, sudah ada lebih dari 500 pemain yang telah memasuki kota Sungai Putih. Mayoritas pemain ini adalah anggota guild yang terkenal. Selain melakukan beberapa pencarian di White River City sekarang, tujuan utama para pemain ini tetap merampok dungeon, karena dungeons adalah sumber terbaik untuk peralatan yang baik. Hanya dengan peralatan yang bagus para pemain ini akan naik level dengan efisiensi yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak guild sudah mulai menyelam ke dungeons. Kota Sungai Putih berbeda dari kota Gods Domain baru benar-benar dimulai setelah pemain mencapai level 10 dan kota. Adapun pengalaman pemain kota kehidupan di awal permainan, itu hanya pengantar hidup di domain God. Ada banyak dungeon level 10 di seluruh wilayah kota Sungai Putih. Jumlah dungeon party level 10 hingga level 12 melebihi 20, dan kesulitan serangan mereka sangat bervariasi. Sementara itu,
10 orang level 10 tim Dungeons bernomor sedikit lebih rendah, tetapi masih ada 12 dungeon semacam itu yang tersedia. Adapun level 10 dungeon skala besar, ada 3 di wilayah kota Sungai Putih. Selama seseorang berhasil menggerebek salah satu dari 3 dungeon besar ini, mereka dapat mengaktifkan sistem pertukaran kartu set. Nilai set kartu juga akan mencapai nilai tertinggi ketika waktu itu tiba. Sementara itu, setelah memasuki kota Sungai Putih, prosedur serangan normal untuk pemain dimulai dengan party Dungeons untuk meningkatkan peralatan mereka. Mereka kemudian akan melanjutkan ke tim Dungeons skala kecil dan akhirnya, level 10 Dungeons skala besar. Saat ini, banyak guild sudah mulai menyerbu dungeon kecil dan terus meningkatkan peralatan mereka. Akhirnya, semua persekutuan di kota Sungai Putih hanya akan memiliki satu tujuan, mendapatkan tangkapan pertama dari salah satu dari 3 ruang bawah tanah tim berskala besar. Sebuah tim hanya bisa mendapatkan clear pertama dengan membersihkan Hell Mode of the Dungeon. Selain itu, clear pertama tim Dungeons skala besar sedikit berbeda dari tim Dungeons skala kecil. Prestasi ini tidak hanya akan diumumkan di seluruh wilayah kota Sungai Putih, tetapi juga akan diumumkan di seluruh kerajaan bintang bulan. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan ketenaran seseorang di seluruh kerajaan Star Moon, dan itu juga merupakan tampilan kekuatan persekutuan. Oleh karena itu, dungeon skala besar dianggap sebagai medan pertempuran sejati bagi berbagai guild besar. Sementara itu, untuk para guild ini yang sering bertempur di dalam Dungeons, Whetstones akan menjadi salah satu persediaan strategis mereka. Situasi ini akan semakin meningkatkan kebutuhan guild ini untuk Hearthstone, menyebabkan harga Hearthstone melambung sekali lagi. Dengan demikian, Si Feng memilih untuk menjual stok Hearthstone-nya saat ini. Saat ini, Si Feng tidak fokus menaklukkan tim Dungeons skala besar. Dia tahu batasnya sendiri, dan dia tidak akan mencoba untuk bersaing dengan persekutuan terkenal itu. Tujuannya sekarang adalah hanya untuk menaklukkan tim dungeon skala kecil level 15, Kastil Iblis. Namun, mengenai kekuatan atau angka, timnya masih jauh dari mampu menyerang benteng iblis. Mereka membutuhkan beberapa peningkatan sebelum dapat mengatasi tantangan itu. Sesampainya di rumah lelang kota Sungai Putih, Si Feng dengan santai mengambil tempat duduk di sudut dan membuka antarmuka sistem rumah lelang. Dia kemudian memilih untuk menjual dagangannya di wilayah kota Sungai Putih. Dengan begitu, dia tidak perlu membayar biaya sebesar itu. Mirip dengan menjual di rumah lelang kota, hanya pemain di wilayah kota Sungai Putih yang bisa melihat barang-barang yang ia tempatkan di pelelangan. Adapun untuk menjual Hearthstone ke kota-kota lain, Si Feng tidak pernah berniat melakukannya. Hanya biaya penanganan yang mahal saja akan sangat mengurangi keuntungannya. Belum lagi, kota-kota lain tidak terlalu membutuhkan batu keras seperti kota Sungai Putih, sehingga harga batu-batu itu akan dijual dengan harga lebih murah. Si Feng pertama kali menempatkan 10 tumpukan Hearthstone pada lelang dengan harga minimum 10 koin perak per tumpukan dan harga pembelian 12 koin perak. Dia melakukannya untuk melihat hasilnya. Jika ia menempatkan seluruh 500 tumpukan untuk dilelang sekaligus, itu dapat secara drastis mempengaruhi pasar, harga Hearthstone akan anjlok. Karenanya, dia perlahan-lahan akan menjual sahamnya, melakukan pemasaran kelaparan. Seperti yang diharapkan, bahkan sebelum 1 menit berlalu, semua 10 tumpukan Hearthstone terjual. Selain itu, mereka telah dibeli dengan harga pembelian 12 silvers.
Bahkan tidak ada kompetisi untuk dibicarakan. Tidak mungkin, kan? Si Feng tertegun ketika menerima pemberitahuan dari rumah lelang. Permintaan besar seperti itu jauh melebihi harapannya. Meskipun dia tahu bahwa ada kekurangan Hearthstone sekarang, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membayar 12 perak tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar gila. Apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa satu koin perak dapat ditukar dengan 107 kredit sekarang? Menghabiskan 2 koin perak tambahan akan sama dengan menghabiskan 214 kredit. Untuk lulusan universitas baru, itu akan menjadi 1/10 dari gaji bulanan mereka. Bab 198, Pengadilan Tuhan. Si Feng hanya menjual 10 tumpukan Hearthstone. Jika dibandingkan dengan permintaan seluruh wilayah kota Sungai Putih, itu adalah setetes air di lautan. Melihat permintaan yang membakar seperti itu, Si Feng menempatkan 10 tumpukan Hearthstone untuk dilelang. Kali ini, ia mengubah harga minimum menjadi 12 koin perak dan harga pembelian pada 15 koin perak. Dengan melakukan itu, dia mencoba mencari tahu harga tertinggi yang bisa dijual Hearthstone saat ini dan keuntungan dari para pemain yang putus asa ini. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang membayar harga pembelian segera saat ini. Sebaliknya, mereka menawar Hearthstone. Namun, angkanya naik sangat lambat, dan hanya ada sedikit peningkatan beberapa koper dengan setiap tawaran berurutan. 1 menit kemudian, harga 10 tumpukan Hearthstone akhirnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penawaran telah berubah dari 12 koin perak menjadi 13 koin perak, dan terus naik menjadi 13 perak, 30 koin sebelum akhirnya berhenti. Jelas, ini adalah harga terakhir yang para pemain putus asa ini rela membayar. Intinya mereka seharusnya sekitar 13 koin perak, ya? Namun, ini telah melampaui harapan aku. Di masa depan, aku bisa duduk dengan tenang dan menunggu uang mengalir. Si Feng juga merasa bahwa 13 koin perak adalah batas untuk Hearthstone. Jika harga semakin meningkat, maka selain dari geng, pemain rata-rata tidak bisa menanggung biaya seperti itu. Selain itu, Si Feng hanya membayar sekitar 30 koper untuk setiap tumpukan Hearthstone ketika dia membelinya dalam jumlah besar. Sekarang, dia menjualnya seharga 13 koin perak per tumpukan, nilainya meningkat lebih dari 30 kali lipat. Seseorang tidak bisa terlalu serakah. Si Feng saat ini puas dengan hasilnya. Si Feng kemudian terus mengeluarkan Hearthstone dari tasnya, mengaturnya untuk dilelang. Dia menjual 20 tumpukan per batch, dan setiap batch akan tersedia setiap 10 menit atau lebih. Mempertimbangkan tingkat konsumsi dan keuangan para pemain di wilayah kota Sungai Putih, 1.600 hingga 1.700 tumpukan harus terjual setiap hari. Jika Si Feng menjual 1.000 tumpukan per hari, tidak hanya seluruh wilayah kota Sungai Putih dapat menipiskan stoknya, itu juga tidak akan menimbulkan efek buruk pada harga Hearthstone. Jika Si Feng bisa menjual 1.000 tumpukan setiap hari, ia bisa mendapatkan lebih dari 100 emas setiap hari dengan menjual Hearthstone seharga 13 silvers per stack. Selain itu, ini adalah koin emas asli dan bukan kredit. Penghasilan harian seperti itu lebih dari 10 kali lebih tinggi dari pendapatan harian guild kelas 1. Dengan dana seperti itu di tangannya, Si Feng tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan ketika dia mengembangkan persekutuannya di masa depan. Dengan sistem penjualan siap dan selesai, jari Si Feng mengetuk dan meluncur, memanggil antarmuka komunikasi setengah transparan. Jarinya kemudian bergerak dan mengetuk tombol panggilan teman baiknya, Blackie.
Blackie, apa kalian sudah selesai dengan misi reputasi? Jika ya, maka berkumpullah di depan gerbang teleportasi. Kita akan menyelam bersama, tanya si Feng. Kami sudah selesai dengan pencarian kami. Namun, tampaknya kami telah terperangkap di dalam peta yang disegel. Kita harus melalui uji coba jika ingin pergi. Blackie menjadi bersemangat ketika mendengar tentang dungeon menyelam, dan dia berharap dia bisa segera pergi untuk menunjukkan kehebatannya. Sejak dia mendapatkan Mavis Guard, dia mulai menjelajah internet dan menonton video para ahli yang menunjukkan keahlian mereka. Dia juga sering berdebat dengan anggota timnya, dan tekniknya telah sangat meningkat. Dia pasti akan mengejutkan si Feng dengan teknik barunya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Peta yang disegel, alis si Feng berkerut, pikirannya memasuki pemikiran yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana Blackie dan yang lainnya berhasil memasuki peta yang disegel. Logikanya, pencarian yang dia kirim tidak memiliki lokasi seperti itu. Namun, setelah mengingat deskripsi Blackie tentang tempat itu, dia tiba-tiba memahami situasi yang dialami Blackie dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa keberuntungan mereka benar-benar mengesankan. Ada berbagai peluang ajaib yang tersedia di domain dewa, dan para pemain paling sering menemukan pengadilan Tuhan. Pemain juga menyebutnya Trial of Heroes, dan itu adalah ujian yang diberikan oleh dewa bagi manusia untuk menjadi pahlawan. Selama itu adalah peta level 10 atau lebih, ada kemungkinan untuk percobaan ini muncul. Pemain kadang-kadang akan menemukan uji coba ini di lapangan, pencarian atau penggilingan. Namun, kurang dari 1 dari 10.000 pemain akan memiliki kesempatan untuk memenuhi uji coba ini. Blackie dan yang lainnya pasti beruntung karena menghadapi persidangan ini. Setiap percobaan pahlawan adalah kesempatan yang dikirim surga. Selama pemain bisa membersihkannya, mereka akan menerima hadiah yang melimpah. Dalam uji coba ini, peralatan dan EXP dianggap sebagai bentuk hadiah terendah. Jika pemain bisa tampil sangat baik di Trial of Heroes, mereka bisa menerima peningkatan atribut permanen, keterampilan super langka atau lebih baik, jumlah weapon mastery yang berlimpah. Dan banyak lagi hadiah super langka. Senjata dan peralatan hanya bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu, mereka seperti benda asing. Mereka bukan benar-benar bagian dari kekuatan seseorang. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika pemain bisa menerima hal-hal seperti peningkatan atribut permanen dan keterampilan super langka. Nilai dari hal-hal seperti itu jauh melampaui nilai senjata dan peralatan, dan itu akan sangat membantu menuju pengembangan seseorang di masa depan. Berapa banyak warna di pintu persidangan yang kalian masuk? Tanya si Feng. Pertanyaan si Feng membingungkan Blackie. Namun, karena si Feng bertanya, Blackie mencoba mengingat jumlah warna yang berbeda pada pintu ganda besar yang mereka masuki. Dia kemudian berkata dengan tidak percaya diri, "Aku pikir ada 4 warna." 4. Apakah kalian mencoba untuk membuat dirimu terbunuh? Si Feng segera ingin memarahi Blackie. Pengadilan Tuhan tidak hanya memiliki imbalan, tetapi juga akan menghasilkan hukuman. Hukuman dan ganjaran yang diberikan juga sama. Di God's Domain, dengan kesempatan muncul bahaya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di domain God, dan bahkan jika ada, itu mungkin meracuni kamu sampai mati. Percobaan pahlawan biasanya dikategorikan menjadi 7 tingkatan. Jika hanya ada 1 warna pada gerbang teleportasi, maka persidangan akan menjadi tier 1, itu juga uji coba termudah untuk dihapus.
Seiring dengan peningkatan jumlah warna, kesulitan akan meningkat secara eksponensial. Jika ada 4 warna di Door of Trials, maka itu akan menjadi uji coba tier 4. Kesulitannya adalah sekitar 8 kali atau lebih tinggi dari uji coba tier 1. Jika Blackie dan yang lainnya bisa menghapusnya, hadiah minimum yang bisa mereka peroleh adalah peringkat emas murni atau di atas senjata dan peralatan. Biasanya, itu akan menjadi item dengan peringkat Dark Gold. Jika mereka dapat menyelesaikan uji coba dengan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi, ada kemungkinan mereka dapat menerima peningkatan atribut permanen atau memiliki salah satu keterampilan mereka ditingkatkan ke versi yang lebih kuat. Namun, hukuman untuk persidangan tier 4 bukan masalah bercanda. Jika Blackie dan yang lainnya gagal menyelesaikan persidangan, hukuman teringan yang mungkin mereka terima adalah kerugian besar dalam EXP. Mereka bisa kehilangan beberapa level. Blackie dan yang lainnya bahkan mungkin kehilangan sebagian atribut atau penguasaan keterampilan mereka secara permanen, mungkin memasuki kondisi lemah untuk jangka waktu yang lama. Hukuman berat seperti itu juga merupakan salah satu alasan mengapa sebagian besar pemain akan menghindari memasuki pintu pengadilan setelah menemukannya. Sebagai gantinya mereka memilih untuk menjual informasi kepada persekutuan besar, menghasilkan keuntungan besar. Kakak Feng, apakah kita dalam situasi yang sangat berbahaya? Mendengar kepanikan si Feng, Blackie hanya bisa menelan dengan gugup, detak jantungnya semakin cepat. Sementara itu, Fire Dance dan yang lainnya yang berdiri di samping Blackie juga menjadi sangat serius setelah mendengar kata-kata si Feng. Mereka tidak lagi berani meremehkan persidangan ini. Aku hanya bisa memberi kalian nasihat. Bertindak sesuai kemampuan kamu. Jangan mencoba melakukan perbuatan baik, hanya mencoba untuk tetap utuh. Jangan lupa menyampaikan saran aku kepada semua orang di tim. Namun, Blackie, karena kamu memiliki penjaga Mavis, secara logis, kalian harus memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menyelesaikan persidangan. Namun, ingatlah untuk tidak terburu-buru. Bahkan jika kamu harus membuang banyak waktu, kamu tidak boleh terburu-buru. Sisanya akan tergantung pada teknik pertempuran, kecerdasan, dan kebijaksanaan kamu. Si Feng kemudian terus memberikan semua pengetahuannya tentang cobaan ke Blackie. Adapun apakah mereka bisa menyelesaikan persidangan atau tidak, itu hanya akan bergantung pada Blackie dan yang lainnya. Tes pengadilan pahlawan tidak pernah diulang, jadi tidak ada strategi yang diketahui untuk menaklukkannya. Namun, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, setelah mengumpulkan pengetahuan dan kebijaksanaan banyak pendahulunya, ia berhasil membentuk strategi yang bukan strategi aktual. Yang bertindak dalam kemampuan dan rencana sendiri sebelum mengambil tindakan. Seseorang tidak boleh terburu-buru saat melakukan pengadilan pahlawan. Selain itu, tidak ada strategi sejati untuk menaklukkan pengadilan pahlawan. Dengan Fire Dance, Cola, dan Blackie's Mavis Guard, mereka harus dapat membersihkan percobaan 4 warna. Namun, mereka seharusnya tidak dapat meninggalkan persidangan dalam waktu singkat. Si Feng merasakan sakit kepala. Dia awalnya bermaksud untuk meningkatkan peralatan mereka dengan merampok penjara bawah tanah. Namun, rencana itu sia-sia sekarang. Dia bahkan tidak tahu apakah Blackie dan yang lainnya bisa meninggalkan persidangan dalam waktu seminggu. Percobaan pahlawan tidak pernah sederhana, dan itu adalah cobaan yang sangat memakan waktu. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, bukan hal yang aneh jika pemain menghabiskan lebih dari sebulan untuk menyelesaikan percobaan. Di masa lalu,
seorang ahli tingkat atas pernah melakukan evaluasi yang adil terhadap persidangan. Uji coba 5 warna memiliki kesulitan menyaingi Epic Quest. Sebuah uji coba 6 warna memiliki kesulitan menyaingi quest legendaris. Sedangkan untuk uji coba 7 warna, itu memiliki kesulitan menyaingi quest legendaris tingkat atas. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, bahkan setelah Domain God telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, belum ada pemain yang bisa menyelesaikan uji coba 7 warna. Tentu saja, bagian dari alasannya adalah bahwa tidak ada ahli puncak sejati yang mengalami persidangan 7 warna. Di masa lalu, uji coba tingkat tertinggi yang diselesaikan adalah uji coba 6 warna. Sementara itu, salah satu penakluk dari persidangan 6 warna adalah Dewa Ulama, Valet Cloud, salah satu dari 10 Dewa Ulama teratas yang diakui secara publik di Domain God. Berpikir bahwa Valet Cloud saat ini bersama Blackie dan yang lainnya, Si Feng ragu-ragu melepaskan napas lega. Meskipun Valet Cloud belum tumbuh menjadi prima, potensinya tidak bisa diabaikan. Untuk uji coba 4 warna, Blackie dan yang lainnya harus mungkin bisa menghapusnya. Lupakan. Tidak ada gunanya terlalu mengkhawatirkannya. Sepertinya aku hanya dapat meningkatkan peralatan aku sendiri untuk saat ini, Si Feng menghela nafas. Biasanya, ia membuka antarmuka rumah lelang, mencari item di bawah bagian lain-lain. Bagian lain-lain dari rumah lelang sama seperti Taobao. 1. Seringkali, pemain akan melelang beberapa hal baik tanpa menyadari nilai aktual mereka atau hal-hal yang mereka rasa tidak berharga sama sekali. Oleh karena itu, Si Feng sering melihat-lihat bagian ini, berharap menemukan tangkapan yang beruntung. Sama seperti Si Feng dengan santai membalik-balik halaman Flaming Sun Scripture. Si Feng secara tidak sengaja menemukan sebuah buku berwarna merah menyala yang ditampilkan pada antarmuka item rumah lelang. Ekspresi Si Feng gemetar saat melihat buku ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera merebut buku ini ke tangannya. Ada yang bahkan berani menjual barang ini? Ini benar-benar menggelikan. Pandangan Si Feng kemudian bergeser ke arah label harga yang ditampilkan di sudut kiri atas buku kuno.